Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita dari tempat kita masing-masing sehingga kita boleh berada di persekutuan El Shaddai dengan kenan damai sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau puji Tuhan malam ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Sekarang Telah Tiba. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita semua siapkan hati yang baik, berbagi sikap duduk, supaya kita menghadap Tuhan dalam doa.
Dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Ketua Persekutuan Doa MSAD. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Kau Sungguh Mengerti. Tuhan Kau Sungguh Mengerti. selalu menyakiti hati Engkau. Kami selalu mendukakan Roh Kudus, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Kami telah mendukakan hati Roh Kudus.
mendukakan hatimu Bapa. Kami mohon Tuhan layakan kami yang datang semua saat ini tidak ada yang suci kudus, semua orang berdosa Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk kami diperbaiki, untuk kami ditolong oleh kuasa-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu. Minggu yang lalu kami tidak ada di sini Tuhan. Tuhan bawa kembali kami semua boleh berkumpul kembali di minggu ini untuk kami mulai persekutuan doa El Shaddai. Segala pujian pengampungan telah naik sampai ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kuduskan pagari tempat ini Tuhan, dari utara, timur, barat, selatan, dari udara, bumi, bawah bumi sekalipun. Semua rongrongan kuasa gelap dari laut, darat, udara, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ikat semuanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah suasana surgawi turun bagi kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini dalam perjalanan menuju persekutuan doa di tempat ini atau menuju persekutuan doa yang lain. Biarlah Tuhan kiranya memberkati. Berkati juga anak-anak-Mu yang memberi diri untuk melayani pada malam hari ini, terkhususnya hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dan biarlah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Baik, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 96. Sekali lagi, Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan bacakannya secara berbalas-balasan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatannya daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tangan khususnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke perkataannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan manusia bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyah. Ia akan mengakhiri bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Kita nyanyikan pujian layak puji, disembah bagian duet. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sebagai ciptaan-Mu. Engkau masih berikan kami kesempatan terus memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami sudah selesai bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh sampai ke telinga-Mu Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan juga bagi setiap kami yang sudah membacakannya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa 3 pokok beban umum yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Pikau. Namun anak Tuhan mempersiapkan diri,
Kita nyanyikan pujian Serahkanlah Hidupmu. Baik Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa, 3 beban doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, karena begitu besar cinta kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa, sehingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi Engkau mengumpulkan kami saudara bersaudara di kaki dian Tuhan di tempat ini, untuk kami datang memuji memuliakan nama-Mu dan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya itu Bapa, kami datang untuk mendoakan, membawa 3 beban doa kami kepada-Mu Bapa. Doa umum yang pertama yaitu penginjilan dan pelayanan kasih. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Bapa bahwa dalam setiap pelayanan penginjilan dan pelayanan kasih, kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan membantu hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia untuk melakukan penginjilan dan pelayanan kasih yang dilakukan di dunia ini. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau percayakan bagi kami untuk kami jalankan dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan juga akan membantu gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Begitu juga dengan pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan poster. Tuhan Allah Bapa di surga, mereka juga adalah manusia biasa ya Bapa. Kami mempersembahkan anak-anak-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan mereka masing-masing.
di dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa memberitakan firman-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di dunia ya Tuhan. Kami juga berdoa buat organisasi fungsional dan kategorial gereja, jemaat dalam pertumbuhan iman. Kami juga mempertaruhkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam pertumbuhan iman mereka, baik orang-orang yang menentang Injil Tuhan, orang-orang yang belum menerima Tuhan, kami pertaruhkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkuasa dan bertakhta dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menerima Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Doa beban yang kedua, pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di aras pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan setiap tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukannya dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat TNI, Polri, dan PNS. Segala tugas tanggung jawab yang diembankan di atas pundak mereka Tuhan. Mereka sebagai manusia biasa, mereka tidak mampu untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan mereka sehingga mereka bisa menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga biarlah semua pekerjaan yang mereka lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal, keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa semua yang terjadi, keamanan dan kerukunan dalam warga Kota Kupang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan kami semua sebagai warga Kota Kupang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat peperangan dan pertikaian antar bangsa, suku, dan agama, bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan ya Tuhan. Bantu dan tolonglah mereka ya Bapa, karena walaupun kami berjauhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami percaya dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati mereka dalam setiap situasi yang mereka alami saat ini, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit di rumah dan di rumah sakit, fakir miskin, janda randa, yatim piatu, serta orang terlantar yang butuh pertolongan. Kami sebagai saudara bersaudara Tuhan, kami ingin menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit, Tuhan jamah setiap sakit penyakit mereka, memberkati dokter dan perawat yang merawat mereka di sana ya Tuhan, memberkati makanan, minuman, obat dan penawar yang dipakai, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan dan disembuhkan, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan, baik keluarga Kristen dan orang-orang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan pesta pora. Tuhan sendiri yang berkuasa dan bertakhta dalam kehidupan mereka. Berikanlah roh pertobatan kepada orang-orang yang masih terikat dalam dunia kegelapan ini Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Kembalikanlah mereka kepada jalan-Mu Tuhan. Karena kami sebagai orang-orang yang beriman, kami hanya bisa mendukung dan mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang masih ada dalam lembah kegelapan ini Tuhan. Tuhan rangkul mereka, Tuhan bawa kembali mereka kepada jalan-Mu, sehingga mereka boleh kembali kepada jalan yang baik. Kami juga mendoakan orang-orang yang cacat fisik maupun mental. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan mereka Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan membantu mereka lewat tangan-tangan yang ada di sekitar mereka, sehingga biarlah semua dalam keadaan hidup mereka, kami pertaruhkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga semua yang berada di tempat ini, kami datang dengan seluruh pergumulan kami dari rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk kami berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu berada di depan kami. Tuhan selalu membentengi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga
sehingga kami tidak pernah merasa bahwa kami kekurangan atau merasa bahwa kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami mampu untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami ingin mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami hanya berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti selalu mengalami kebaikan Tuhan. Entah itu dalam hal kecil atau hal besar. Oleh karena itu, ruang kesaksian saat ini saya buka untuk menyambut hamba Tuhan yang mau bersaksi. Saya jemput kita semua berdiri dan kita nyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. duduk kembali dan yang ingin bersaksi silahkan ke depan. Baik, shalom. Baik, saya mewakili rekan-rekan kami 9. Ada 10 orang, saya 10, di mana pada minggu yang lalu kami tidak ada di sini dan rekan-rekan tetap menjaga kedidian di tempat ini. Puji nama Tuhan karena pertolongan Tuhan, pelayanan di jemaat Ebenezer Kasmuti Klasis Amarasi Barat boleh berjalan dengan baik, di mana awalnya kami tidak pernah pikir bahwa kami ada di sana untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Awal ketika Bapak Pendeta Noverikus datang pimpin ibadah pertama kali di tempat ini, itu jam 6, beda dengan Om Nabas berdoa, dan dalam doa itu Tuhan nyatakan bahwa
ada orang gila di itu jemaat, jadi harus pergi cari. Lalu setelah itu kami belum tanya ke Bapak Pendeta. Lalu dia pun besok hari Senin tanya Bapak Pendeta, dan di situ Bapak Pendeta bilang iya, orang gila di sini terlalu banyak. Orang gila di sini terlalu banyak, tetapi kalau kakak dong mau datang harus pakai surat rekomendasi dari gereja. Setelah itu klasis. Nanti harus bilang urus surat ini besok dibikin susah sulit toh. Jadi akhirnya sudah usah lah. Tuhan tak usah lah itu dari bulan Februari. Tetapi di situ Tuhan terus desak bahwa harus cepat-cepat pergi ke sana, dan setelah itu kami ambil tindakan dan bentuk tim, dan di situ Makori yang sebagai ketua dan kami 9 orang sebagai anggota. Dan setelah itu urus surat, kami masuk dalam pergumulan. Kami ajak teman-teman yang lain, tetapi tidak bisa, dan memang Tuhan tunjukkan bahwa hanya 10 orang saja yang pergi. Setelah itu puji Tuhan, awal yang setiap pergumulan itu apa yang Tuhan nyatakan itu benar-benar terjadi Bapak Mama Saudara. Ketika Tuhan tunjukkan bahwa akan ada kecelakaan dalam anggota tim, dan itu terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi kematian, dan itu juga terjadi kematian bagi ketua tim punya Bapak Mantu sendiri. Dan setelah itu kami bilang Tuhan tolong, karena sudah dekat tanggal 12 kami harus siap melangkah. Kami awalnya takut, cemas, bimbang, karena kami dalam tim ini 7 orang anak muda, 3 orang orang tua. Anak muda paling banyak di tengah-tengah orang tua. Tetapi di situ Tuhan utus, dan kami sampai di sana. Kami kira sampai itu langsung mulai pelayanan pastoral, tetapi tidak. Kami harus istirahat dulu, dan besok itu hari Minggu baru pelayanan. Besok hari Minggu itu baru pelayanan pastoral. Dan puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Di waktu pagi kami doa pagi, anak Tuhan yang MC Kamelisa bawa firman Tuhan tentang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Di situ kami merasa bahwa kayaknya tidak ada orang yang datang minta sembahyang. Karena jujur ketika kami sampai di sana, tidak seperti tim-tim yang lain disambut dengan luar biasa, tidak. Hanya Bapak Pendeta saja bersama dengan 2 mama yang sambut kami. Dan situ kami merasa kira-kira Tuhan bawa jiwa atau tidak. Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Mama Saudara. Orang gila yang kami tidak tahu, Tuhan bawa itu orang gila. Dan itu orang gila sebelum kami sampai di itu gereja, kami pas turun-turun itu gunung, jalan yang rusak luar biasa itu sampai kami harus berdiri. Kami tidak duduk, kami harus pegang itu otot punya tiang-tiang. Dan di situ kami dapat lihat itu orang gila. Dan memang itu orang gila yang Tuhan bawa datang. Di situ kami awalnya takut, layani tidak ada orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan sekitar ada 28 atau 27 orang. Dan itu kami hanya satu tim saja. Biasa begitu pastoral harus bagi 3 orang. Tapi ini kami hanya satu tim. Kami karve 27 jiwa yang datang untuk dilayani. Puji Tuhan, kami layani dari jam 12 siang sampai jam 1 malam baru kami makan minum. Setelah itu kami istirahat. Itulah perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana orang gila itu ketika dia datang, dia pun saudara bersaksi bahwa dia pun badan itu penuh dengan kuning, pokoknya kulit kuning, orang bilang apa lah, badan kuning begitu. Dan orang gila ini dia hanya mau hidup di kuburan saja. Dia tidak mau tidur di dia punya rumah, tetapi setiap hari itu dia hanya mau tidur di atas kuburan. Dan di situ Tuhan sudah nyatakan dari awal kami pergumulan. Setiap kali pergumulan firman Tuhan harus datang di Markus 5 tentang orang gerasa itu yang tidurnya hanya di kuburan. Dan di situ Tuhan luar biasa Bapak-Bapak Saudara, ketika kami layani. Dan setelah itu Tuhan katakan bahwa harus potong dia punya rambut dan kasih mandi dia. Ini orang gila soalnya mau. Tapi puji nama Tuhan, ketika malam hari Minggu kami persekutuan doa di sana, itu orang gila sendiri dia yang datang.
dan dia su bersih, su cantik. Bahkan biasa persekutuan doa di sana itu hanya paling 20 atau 30 orang saja. Tetapi ini persekutuan doa sama seperti kita ada KPI, penuh itu gereja. Karena apa? Ini orang gila ini ketika dia mau datang ke gereja, dia berteriak di jalan dan mari datang persekutuan doa. Jadi itulah kebesaran Tuhan yang Tuhan buat di dalam tim El Shaddai. Bukan karena hebat dan mampunya kami 10 orang, tapi karena dukungan doa daripada Bapak Mama Saudara, baik yang pergi maupun yang menjaga kaki dia minggu lalu, semuanya karena Tuhan. Baik itu saja kesaksian daripada kami tim. Baik saya jemput kawan-kawan untuk bangun berdiri, yang kami pergi untuk kita menyanyi, kita angkat pujian, kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih anak Tuhan. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Meskipun kita berjalan dengan ketakutan, duka, tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan memberkati dan menyertai. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita menyiapkan hati dengan kita nyanyikan pujian Bagai Sekuntum Bunga. Kita semua mau perbaiki sikap dulu kita, angkat hati kita,
semerbak indah merawat. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku Biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. selama ini aku biarkan. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau masih memelihara kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kesibukan kami hari ini, Tuhan masih menggerakkan hati kami dari rumah tangga kami masing-masing, untuk kami boleh ada di hadirat Tuhan, untuk kami boleh membaca serta kami boleh merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan ampuni hamba, Tuhan kuduskan hamba, supaya hamba layak untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu bahwa hamba ini adalah orang berdosa, hamba ini adalah nol dan kosong, hamba tidak mampu menyampaikan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hamba mohon hikmat-Mu dari Tuhan, supaya apa yang hamba menyampaikan firman ini Tuhan, benar-benar datang dari Tuhan sendiri. Ini doa dan permohonan hamba pada malam hari ini. Mengampuni salah dan dosa hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dalam perjanjian baru, yaitu di Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacanya bergilir. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamat seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dapat kamu memetik buah dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Salam. Firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih di dalam Mazmur yang Matius 7 ini, ayat yang ke-15 ini sampai dengan 23. Saya mau ambil di ayatnya yang ke-18 yang menjadi renungan untuk kita. Ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita berkunjung ke sebuah perkebunan dan di situ kita mau melihat pohon ini buah apa, terlebih kita kalau mau kenal buah ini pasti pohon ini pasti kotong lebih mengenal buahnya lebih duluan, baru kita tahu ini pohon apa. Kalau kotong lihat buah mangga pasti kotong, oh ini pohon mangga. Nah begitu. Jadi saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa sesuatu jenis buah itu yang baik adalah buahnya.
tentu ketong juga sering menanam pohon yang mau menghasilkan buah. Dan kalau kita mau supaya pohon ini subur, berarti kita dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita bisa menyuburkan pohon ini, dan dia pun hasil buahnya itu juga bisa memuaskan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita ada di dalam suatu perkumpulan seperti saat ini, tentu kita juga mau menghasilkan atau mau mempunyai suatu berkat bagi orang di luar sana. Jangan ketong ada di persekutuan doa, tapi ketong pun sifat bukan seperti orang persekutuan doa. Ketong sudah menghasilkan buah yang baik untuk ketong pun teman-teman di luar sana. Ketong menghasilkan buah yang jahat, berarti ketong ini semacam pohon yang tidak diberi pupuk. Kita ini seperti orang-orang yang tidak dibenahi oleh firman. Kita datang di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita datang di persekutuan doa, kita begitu berapi-api mendengar firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kita di luar sana, kita sudah pernah mengikuti itu ajaran. Kita lupa semua. Mulai dari keluar gereja, kita lupa apa yang tadi pendeta katakan. Mulai dari keluar persekutuan doa, kita lupa itu firman apa yang tadi kita dengarkan. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua. Saya ini orang berdosa. Saya ini latar belakang paling jelek sekali. Jelek sekali saya. Tapi saya meminta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan merubah saya di perlahan-lahan. Supaya apa yang saya lakukan di masa lampau jangan terulang lagi. Begitupun kita. Apa yang pernah kita lakukan, mari kita minta dari hikmat daripada Tuhan. Jangan kita membiarkan itu merajalela. Saya juga merasa kecewa kalau beberapa bulan yang lalu itu terjadi di dalam persekutuan doa ini. Ini di rumah persekutuan. Saya merasa kecewa. Orang yang sudah pernah menyampaikan berita di mimbar ini, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Mari kita merubah kita pun sifat yang jelek, sifat yang tidak Tuhan inginkan kepada kita. Ketika saya juga mau mengambil suatu contoh, suatu cerita singkat, di mana di sebuah desa kecil terpencil, di situ ada seorang dokter hidup bersama dengan masyarakat yang ada di situ. Desa ini selalu dijauh dari keramaian begitu. Pada suatu malam hujan deras, angin melimpah desa itu, dan di situ sang dokter ini menerima telepon dari seorang bapak. Dia mengatakan bahwa dokter, saya butuh dokter. Saya butuh dokter, istri saya sakit. Dan si dokter menjawab bahwa bisakah Anda menjemput saya? Karena mobil saya rusak dan ada di bengkel. Tetapi si pemuda ini malahan dia bilang, kok Anda menyuruh saya pergi
ini pemuda ini yang butuh dokter. Dokter hanya minta untuk lu datang ku jemput beta karena beta punya mobil ada di bengkel. Tetapi malah dia menyalahkan dokter lagi. Itulah sifat gotong manusia. Di saat gotong mau sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat-cepat, Tuhan jawab gotong berdoa. Tetapi gotong sonde mau melihat ke belakang. Gotong merubah gotong pun tingkah gotong. Gotong sonde mau melihat gotong pun latar belakang dulu. Tapi gotong mau supaya apa yang Tuhan gotong jawab doa hari ini, Tuhan menjawab. Apa yang gotong butuh hari ini juga harus terjadi. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ketika si dokter ini bapak ini tidak dijemput juga, maka ini dokter juga tidak pergi. Jadi ini bapak hanya mau menunjukkan dia punya ego saja. Dia tidak mau membantu untuk menjemput dokter ini. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kotong semua. Mari kotong menjadi buah-buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang jahat akan menghasilkan buah pohon yang rusak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Untuk itu, kalau kita seperti pohon yang baik, mari kita berbuah-buah yang baik. Kita menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan kotong sudah mengenal Tuhan, kotong sudah bersaksi di mana-mana, kotong sudah memuji Tuhan dengan pujian ataupun kesaksian, tapi buah kita tidak menghasilkan baik, perbuatan kita tidak menghasilkan baik. Ketika kita menghasilkan buah yang baik, perbuatan yang baik, itu yang di Tuhan senangi. Itu yang apa yang firman Tuhan sampaikan melalui firman sudah kita jalankan. Kalau kita menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini juga firman Tuhan ini jelas bagi kotong. Mari kotong belajar. Kita belajar tentang firman ini supaya kotong juga mau seperti buah yang baik. Ketika saya membaca ini firman juga, saya merasa bahwa ini firman juga kena di saya, karena saya juga belum bisa menghasilkan buah yang baik bagi sesama saya. Untuk itu firman Tuhan pada malam hari ini yang pendek dan yang singkat ini mau menguatkan kotong supaya walaupun firman Tuhan yang singkat, tapi mari kotong mau belajar supaya kotong bisa menjadi teladan yang baik. Jangan kotong ada di persekutuan baru perbuatan kotong tidak baik. Nanti orang di luar sana bilang, itu dari mana Oh, dari persekutuan doa Sadai. Persekutuan doanya yang dibawa-bawa. Bukan orang-orang yang datang duduk di persekutuan ini yang dibawa, tapi penama persekutuan doa itu yang dibawa-bawa. Begitu Tuhan menuntun kita melalui firman ini supaya mari kotong lebih dekat kepada Tuhan. Mari kotong memberikan minta Tuhan kasih kotong hikmat supaya sifat kotong yang dulu-dulu itu biar Tuhan jauhkan daripada kotong. Tetapi mari Tuhan mengubah kotong melalui cara Tuhan sendiri.
supaya kau mau belajar, supaya kau mau anak cucu besok lusa juga bisa tahu bahwa oh dulu beta pu oma ini begini ya. Jangan besok lusa potong pu anak cucu dong besar maka dong bilang kau dulu potong pu oma ju suka pencuri, suka putar balik. Jadi mari kotong merubah sudah apa yang sudah kotong lakukan di masa-masa lampau. Mari kotong merubah itu semua. Untuk itu firman Tuhan yang singkat ini biarlah menjadi berkat bagi kotong semua yang mendengarkannya. Begitu terima kasih Kak Valen yang malam hari ini sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini tidak sempurna bagi kitong, tapi saya yakin Tuhan akan menyempurnakan itu semua bagi kitong. Terima kasih, itu sedikit firman daripada saya. Amin. Terima kasih Makor yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan. Kita semua akan bersyafaat kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita menyiapkan hati kita. Mohon maaf, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Saya jemput kita semua bangun berdiri. Kita akan sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita semua mau menyiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian Bapa Sentuh Hatiku.
di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena pada malam hari ini Engkau telah memperdengarkan suara-Mu bagi kami, bahwa kami harus menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis dan berkenan kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, seringkali kami menghasilkan buah yang tidak baik. Kami menjadi batu sandungan bagi seisi rumah, bagi kenalan-kenalan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mendukakan hati Roh Kudus. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu Makori Raja Manafe telah berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus terus terngiang-ngiang dalam hati pikiran kami, supaya firman Tuhan ini tetap melekat di hidup ini. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu Makori. Tuhan kiranya terus tingkatkan, tajamkan, murnikan kasih karunia talenta yang ada. Pakai dia bukan di tempat ini saja, tetapi di mana-mana Tuhan utus dia untuk pergi dan memberitakan Injil. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan, kekurangannya Bapa. Berkati suaminya Tuhan. Kami percaya satu ketika akan ada bersama dengan Makori. Makori tidak akan sendiri untuk ada dalam persekutuan doa, tetapi akan didampingi oleh suami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anaknya dari sulung sampai bungsu, bersama dengan menantu dan cucu yang ada. Tangan Tuhan yang penuh kuasa berlubang paku itu menjaga dan melindungi keluarga besar Raja Manafe yang terkait mengait dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk anak-anak Tuhan yang telah bertugas pada malam hari ini. Tuhan berkati anak-Mu Kak Melisa, anak-Mu Bapak Nabas, Kak Andre, Kak Riko yang telah melayani di altar-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam masa muda mereka, segala pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Biarlah Tuhan hitung segala jerih payah mereka yang telah melayani di altar-Mu Tuhan. Berkati yang sudah membaca Mazmur, berkati hamba-Mu yang sudah menaikkan ketiga pokok beban dunia, baik itu Madinah Kikaumone dan juga Kalinda. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, ketika kami duduk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, kami juga ada pergumulan Tuhan yang seringkali membuat kami takut, membuat kami cemas, bimbang dan ragu Bapa. Kami tidak tahu jalan keluar dari mana, seperti tembok yang tinggi, kami terkurung di dalam tembok itu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, jatuhkanlah bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Kivi sebagai penjaga kekinian di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati segala maksud Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus bagi keluarga kami semua yang ada saat ini, baik itu keluarga Kivi, keluarga Manu Biredoko, keluarga Raja Manafe, keluarga Tapika, keluarga Ngomo, keluarga Kamlasi, keluarga Tungga, keluarga Sihasale, keluarga Wabang Dawang, semua yang ada dalam ruangan ini, keluarga Laiskodan. Tuhan kiranya memberkati kami semua dengan segala pergumulan yang sementara kami hadapi. Saat ini anak-anak-Mu, mereka sementara berbicara dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan jawab menurut cinta dan kasih-Mu. Kami sebagai penjaga kaki dia tidak tahu persis segala pergumulan yang ada, tapi kami tahu Allah sebagai pusat itu
yang mengetahui segala sesuatu, segala pendidikan, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, segala cita-cita, harapan kami, tes dan sebagainya, kami taruh di bawah kaki salib Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi semua jiwa pelayanan yang ada di mana-mana. Tuhan kiranya memberkati, yang ada di dalam NTT, di luar, Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka. Para pengurus yang sudah pergi bekerja merantau, Tuhan jaga, lindungi, pagari mereka di tempat rantauan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami berdoa, kami mengucap syukur pelayanan tim El Shaddai pada minggu yang lalu di jemaat Ebenezer Noe Kasmuti boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau perluaskan daerah pelayanan persekutuan doa El Shaddai. Di laut, di darat telah Tuhan buat perkara. Biarlah Tuhan buka jalan supaya satu saat lewat udara dan sebagainya Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan sembahyang kami, memberkati persembahan yang sudah kami beri, agar melalui persembahan ini menopang setiap pelayanan yang ada dalam PD ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Dengaran sambut doa kami Bapa. Marilah kita menutup ibadah persekutuan doa El Shaddai ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya coba kita semua untuk bangkit berdiri dan nyanyikan pujian El Shaddai. Menjaga
2, 3.